System malfunction. Kick. Drum. Saya Muhammad Isran Marlis, jabatan saya di sini sebagai supervisor. Terima kasih. Halo, nama saya Nurul Hera Darwin, jabatan saya sebagai pekerja. Halo, saya Sukma Pratiwi, saya sebagai pekerja. Perkenalkan, nama saya Nurul Musyawira sebagai pekerja. Halo, saya Nurina Tompo, sini saya akan berperan sebagai pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Baiklah, pada video kali ini kami akan memperkenalkan bagaimana sih cara penggunaan APAR. Selanjutnya akan ditampilkan pada video kali ini dan diakhiri dengan salam Sakti. Baik, barisan saya ambil alih. Setelah di tempat, gerak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini, dan saya sangat berterima kasih juga kepada teman-teman pekerja karena sudah hadir di talk show kita pada sekian kalinya. Baik, untuk materi kita pada siang hari ini kita akan mengetahui bagaimana tata cara penggunaan APAR. Tapi sebelum saya berlanjut ke materi intinya, saya ingin tahu bagaimana teman-teman mengetahui apa itu APAR. Baik, saya mulai dari Nurul Inayah. Apa pengertian dan definisi dari APAR? Terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan pertanyaannya, yaitu mengenai apa itu APAR. Nah, APAR sendiri merupakan singkatan dari alat pemadam api ringan. Jadi, sesuai dengan namanya, APAR ini digunakan sebagai alat pemadam kebakaran ringan dan juga mencegah api itu menjadi lebih luas atau lebih besar. Nah, APAR sendiri ini biasa itu beratnya sekitar kisar antara 0,5 sampai 12 kg. Baik, mungkin itu saja, Pak. Baik, untuk definisi dari pengertian dari APAR tadi sangat luar biasa. Sekarang saya ingin tahu apa saja jenis-jenis dari APAR ini. Silakan Sukma Pratiwi. Baik, jenis-jenis APAR apa saja yang saya ketahui. Yang pertama itu ada jenis APAR air yang diisi oleh air. Kegunaannya itu untuk memadamkan api yang dari bahan plastik, kain, dan juga kertas. Baik, yang kedua itu jenis APAR foam yang terbuat dari bahan kimia. Nah, bahan APAR dari kimia ini kegunaannya untuk memadamkan api dari kain juga, dari plastik, dan juga dari bahan basah seperti dari minyak, dari kimia. Selanjutnya ada jenis APAR CO2 atau karbon dioksida. Ini untuk memadamkan api yang dari listrik yang bertegangan tinggi. Baik, untuk jenis-jenis APAR sudah saya terima penjelasannya. Sekarang saya ingin tahu bagaimana dan di mana tempat penempatan APAR. Silakan Nurul Khaira Darwin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan pertanyaannya, saya akan menjawab. Jadi, penempatan APAR ini sendiri harus dipasang dengan menggantung dan terlindungi. Kemudian, tinggi pemasangan APAR harus maksimal 125 cm dan pemasangannya juga harus minimal 15 cm dari permukaan lantai. Nah, APAR ini tidak boleh ditaruh di dalam ruangan di atas 49 derajat Celcius dan di bawah 4 derajat Celcius. Nah, pemasangan APAR ini sendiri harus dengan teliti agar dapat mudah dilihat, dijangkau, dan dipakai oleh masyarakat, oleh petugas K3. Nah, pemasangan APAR dari satu APAR ke APAR lainnya yaitu maksimal 15 meter atau ditentukan dengan ahli K3 itu sendiri. Terima kasih. Penempatan pada APAR ini sudah sangat jelas ya. Sekarang saya ingin mengetahui di mana atau bagaimana jenis-jenis kebakaran, di mana APAR ini bisa digunakan. Silakan. Baik, untuk tipe atau jenis kebakaran ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tipe atau jenis A, yang dimana jenis tipe kebakaran A ini merupakan jenis tipe kebakaran yang ditimbulkan oleh bahan yang mengandung material serat, misalnya seperti kebakaran kertas, plastik, kemudian ban bekas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu jenis kebakaran B, yaitu merupakan kebakaran yang ditimbulkan oleh bahan cair yang mudah terbakar, misalnya seperti kebakaran yang diakibatkan oleh solar, bensin, spiritus, oli, cat, dan sebagainya. Dan untuk kebakaran jenis ketiga yang yaitu jenis kebakaran tipe C, yang dimana jenis kebakaran tipe C ini merupakan
jenis kebakaran yang ditimbulkan oleh oleh korsleting listrik, yang dimana misalnya contohnya kebakaran yang diakibatkan oleh alat-alat rumah tangga, alat-alat listrik rumah tangga. Kemudian selanjutnya yaitu tipe kebakaran D, yang dimana tipe kebakaran D ini merupakan tipe kebakaran yang ditimbulkan oleh bahan yang bermaterial logam, ya, yang contohnya itu seperti kebakaran yang diakibatkan oleh logam, magnesium, titanium, dan potasium. Baik, untuk penjelasan dan definisi tentang penggunaan APAR ini saya sudah terima dari kalian dan sangat jelas ya. Tapi saya lihat dari teman-teman ini ada salah satu dari teman kita yang sepertinya tidak memakai apa yang lengkap. Kenapa itu tidak dipakai? Maaf Pak, kelupaan di rumah karena terburu-buru datang ke titik safety valve. Baik, karena Anda lupa memakai APD, perlu Anda ketahui bahwa penggunaan APD kalau kita bekerja itu sangat penting ya, karena selain melindungi kita dari berbagai mara bahaya saat bekerja, juga melindungi kita dari penyakit akibat kerja. Baik, sebelum kita melakukan praktek tentang APAR ini, ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada safety pin atau pengunci pada APAR. Yang kedua tuas, yang ketiga indikator tekanan, yang keempat selang, katup, tabung, dan label. Ketika terjadi kebakaran, kita tidak usah panik. Pastikan klasifikasi sumber api, kemudian segeralah menuju ke tempat penyimpanan APAR yang sesuai. Tetapi sebelum kita menggunakan APAR, cek isi pada tabung tekanan. Pastikan jarum pada tabung tekanan berada pada posisi warna hijau. Catatan penting pada penanggung jawab APAR, pastikan untuk selalu merawat dan mengisi ulang APAR agar selalu siap digunakan di setiap saat. Teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam materi inti, bagaimana cara penggunaan APAR. Yang pertama, lepas pin pada tuas APAR. Kedua, letakkan APAR sejajar pada posisi tubuh. Hindari penggunaan APAR sejajar dengan pada posisi kepala. Begini, jangan menggunakan APAR begini. Oke? Yang ketiga, ukur tekanan dengan cara menyemprotkan APAR beberapa kali. Ketika berada di luar ruangan, jangan berlawanan pada arah angin. Pastikan arah angin mengarah kemana. Arahkan selang ke api dan tekan katupnya. Ya, itu adalah tata cara penggunaannya. Sangat mudah dan efisien. Ya, itulah adalah salah satu fungsi dari APAR ini. Baik teman-teman, itulah tadi materi dari bagaimana cara menggunakan APAR. Dan semoga kalian dapat mengaplikasikannya ketika terjadi sebuah kebakaran. Itulah tadi materi dan cara penggunaan APAR. Selanjutnya kami akan menutup dengan Siapkan dan cegah. Jangan perbaiki dan berobat. Salam safety.